Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kemarin kita sudah membahas tentang operasi aljabar pada fungsi, dan di video ini kita lanjutkan pembahasan kita di subbab ketiga tentang komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Setelah menonton video ini, diharapkan nanti kalian yang pertama dapat menyebutkan kembali definisi dari komposisi dua fungsi maupun komposisi tiga fungsi. Kemudian kalian juga dapat melakukan atau menentukan hasil dari komposisi dua fungsi. Dan yang terakhir, kalian juga dapat menentukan hasil dari komposisi tiga fungsi. Yang pertama, kita bahas dulu tentang definisi komposisi dua fungsi. Jika f suatu fungsi dari A ke B, kemudian ada G suatu fungsi dari B ke C, maka H suatu fungsi dari A ke C disebut komposisi dua fungsi dan dinyatakan dengan G bundaran F. Ini bacanya G bundaran F. Kita langsung ke ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kalian. Yang pertama, ada himpunan A dan himpunan B. F ini memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian, fungsi G memetakan dari B ke C. Kalian punya fungsi lagi, fungsi H. H ini memetakan dari A ke C. Maka H inilah yang disebut dengan komposisi dua fungsi. Atau kita menyebutnya H sama dengan G bundaran Fx, di mana G ini fungsi dari Fx. Dapat disimpulkan bahwa rumus komposisi dari G bundaran Fx itu sama dengan G dari Fx, sedangkan untuk F bundaran dari G sama dengan F dari Gx. Untuk lebih memudahkan kalian tentang rumus fungsi komposisi ini, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di sini ada dua fungsi, karena komposisi dua fungsi, maka kita punya dua fungsi, ada fungsi fx dan fungsi gx. Untuk fungsi fx-nya, 4x dikurangi 1, sementara untuk gx-nya x kuadrat ditambah 1. Yang pertama, kalian disuruh menentukan nilai g bundaran fx-nya. Kemudian kalian juga harus mencari nilai f bundaran gx. Yang kedua, nanti kalian disuruh mencari nilai dari g bundaran f, x-nya diganti dengan 2. Kemudian yang sebelah sini kalian disuruh mencari nilai dari f bundaran g, x-nya diganti dengan 2. Nilainya berapa? Yang pertama kita cari dulu g bundaran f. G bundaran f. Maka berdasarkan rumus ini jadinya fungsi g dari fx. Ini fx. Fx-nya berapa? 4x dikurangi 1. Maka kita ganti fx-nya dengan 4x dikurangi 1. Setelah ini kita lihat lagi fungsi gx-nya. Ini kan g, maka kita lihat gx-nya. Gx-nya x kuadrat ditambah 2. X-nya kita ganti dengan yang berada di dalam kurung ini. Yang berada di dalam kurung berapa? 4x dikurangi 1. Maka x-nya x kuadrat diganti dengan 4x dikurangi 1 kuadrat ditambah dengan 2. Kita jabarkan 4x dikurangi 1 kuadrat ditambah 2. Untuk penjabaran dari 4x dikurangi 1 itu 16x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1 ditambah 2. Hasilnya 16x kuadrat dikurangi 8x ditambah 3. Inilah nilai untuk G bundaran F. Kemudian yang kedua, kebalikan dari G bundaran F. Di sini yang diminta F bundaran G. Maka fungsi F dari Gx. Gx-nya berapa? X kuadrat ditambah 2. Kita tulis X kuadrat ditambah 2. Setelah itu kita lihat fungsi dari F-nya. Fungsi dari Fx-nya. 4x dikurangi 1. Nanti X yang di sini kita ganti dengan X kuadrat ditambah 2. Maka 4 kalikan X kuadrat ditambah 2 dikurangi dengan 1. X ini diganti dengan yang berada di dalam kurung. Kemudian kita kalikan 4 kalikan X kuadrat, 4x kuadrat ditambah 4 kalikan 2, 8 dikurangi 1. Hasilnya berapa? 4x kuadrat ditambah 7. Ini untuk jawaban yang A. Sekarang kita ke B. Yang B yang diminta itu G bundaran F 2. X-nya diganti dengan 2.
Maka sudah diperoleh dari jawaban yang pertama kalau G bundaran F-nya 16x² dikurangi 8x ditambah 3. Maka X-nya ini karena yang diminta 2 kita ganti dengan 2. X-nya setiap ada X kita ganti dengan 2. 16 kalikan 2 kuadrat 4, 8 kali 2 16 ditambah 3. Kita hitung nanti ketemunya 51. Kemudian untuk F bundaran G, X-nya diganti dengan 2. Ini tadi sudah kita temukan di soal yang pertama, F bundaran G sama dengan 4x² ditambah 7. Karena X-nya diganti 2, maka setiap kita menemukan X, kita ganti juga dengan 2. Di sini X-nya diganti dengan 2. 4 kalikan 2 kuadrat itu 4 ditambah 7. 16 tambah 7, hasilnya berapa? 23. Ini contoh untuk komposisi dua fungsi. Yang kedua, kita bahas definisi komposisi tiga fungsi. Karena di sini tiga fungsi, maka kita punya 3. Yang pertama ada fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Fungsi F ini memetakan dari A ke B, G suatu fungsi dari B ke C, H suatu fungsi dari C ke D. Maka terdapat komposisi dari 3 fungsi, yaitu H bundaran G bundaran F yang memetakan dari A ke D. Untuk ilustrasinya, di sini ada himpunan A dan himpunan B. Kemudian dari A ke B ini disebut dengan fungsi F. Untuk dari B ke C disebut dengan fungsi G. Dari C ke D ini disebut dengan fungsi H. Lalu untuk dari A ke D, dari A langsung ke D ini kita sebut dengan H bundaran G bundaran F. Inilah yang disebut dengan komposisi 3 fungsi. Jadi dari belakang dulu, H, G, F. H bundaran G bundaran F. H bundaran G bundaran Fx sama saja dengan H dari G, kemudian dari Fx. Yang dikerjakan dulu adalah bagian yang paling belakang. Untuk memudahkan kalian dalam memahami rumus ini, kita langsung saja ke soal. Contoh soal untuk komposisi 3 fungsi. Karena kita mau mengkomposisikan 3 fungsi, maka kita di sini ada fungsi fx, fungsi gx, dan fungsi hx. Untuk fungsi fx-nya x ditambah 1, gx-nya 2x, kemudian hx-nya x². Yang diminta adalah h bundaran g bundaran f. Kalian disuruh mencari nilainya berapa, nilai fungsinya. Kemudian yang kedua, ketika X-nya ini diganti dengan negatif 1, kalian akan mendapatkan nilai berapa? Oke, kita selesaikan dulu untuk yang pertama, H bundaran G bundaran F. Maka dari H dari G ke Fx kita selesaikan dulu yang paling belakang. Yang paling belakang adalah F. Maka kita masukkan Fx-nya. Fx-nya berapa? X ditambah 1. Kemudian maju ke G. G-nya berapa? 2X. Maka X yang di G ini kita ganti dengan yang berada di dalam kurung. Sehingga menjadi 2 dikalikan dengan X ditambah 1. X ditambah 1 ini asalnya dari X yang sebelah sini, kita ganti dengan yang berada di dalam kurung. Hasilnya berapa? 2 kalikan X, maka 2X ditambah 2. Ini sudah kita selesaikan, langsung maju ke satu lagi, ke fungsi H. Fungsi H-nya apa? X². Maka X ini kita ganti dengan yang ada di dalam kurung. 2X ditambah 2 menjadi 2X ditambah 2 dikuadratkan. Hasilnya berapa? 4x² ditambah 8x ditambah 4. Inilah nilai untuk H bundaran G bundaran F. Ini hasilnya. Kemudian untuk nilainya berapa? Ketika X-nya ini kita ganti dengan negatif 1. Maka tinggal kita ganti X-nya dengan negatif 1. Setiap ada X kita ganti dengan negatif 1. 4 kalikan ini ada X, maka kita ganti dengan negatif 1. Di sini ada X juga, maka kita ganti dengan negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan, negatif dikuadratkan hasilnya positif, maka 4 kalikan 1. Kemudian 8 kalikan negatif 1 itu negatif 8 ditambah 4. 4 kalikan 1 4 dikurangi 8 ditambah 4, hasilnya 0. Bagaimana?
sekarang kalian sudah paham tentang subbab yang kedua? Yuk, tanyakan pada diri kalian masing-masing yang pertama. Apakah sekarang saya sudah bisa menyebutkan kembali definisi dari komposisi dua fungsi maupun definisi dari komposisi tiga fungsi? Kemudian yang kedua, apakah sekarang saya sudah bisa menentukan hasil dari komposisi dua fungsi? Dan yang terakhir, apakah sekarang saya sudah bisa menentukan dari komposisi tiga fungsi? Jika kalian menjawab sudah, artinya tuntas di subbab kedua dan siap melanjutkan ke subbab 3. Apabila belum, silahkan tonton video ini lagi. Sampai ketemu pada video berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara menentukan suatu fungsi. Jika komposisi fungsinya yang diketahui, tetap semangat. Patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.